Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Tsumma ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini, yang memang kita hanya diperintahkan untuk mensyukurinya saja dan tidak menghitung-hitungnya. Sebab jika kita berusaha menghitung, pastinya kita tidak akan pernah mampu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, serta umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau dan menapaki jalan-jalan perjuangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat aslih yang dirahmati Allah, masih dalam lanjutan kitab Ad-Da' wad Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain. Kemarin dan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang beberapa dampak buruk dari sebuah dosa dan maksiat kepada Allah. Masih dalam pembahasan yang sama, yakni dampak-dampak buruk yang beliau urai sedemikian detail dengan keluasan ilmu beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan baca di halaman 212 sekarang, di pasal yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun wa min uqubatiha annaha tujarri'u 'ala al-'abdi ma lam yakun yajtari'u 'alaihi min asnafil makhluqat. Dan di antara hukuman yang Allah berikan kepada para pelaku dosa, yakni dosa itu mampu membuat makhluk-makhluk yang lain itu berani kepada kita sebagai manusia. Nanti beliau jelaskan. Fayajtari'u 'alaihi syayatinu bil adza. Setan-setan itu berani mengganggu kita. Sebab kita meremehkan perintah Allah, setan juga akan meremehkan kita. Dia akan berani kepada kita. Dia akan berani kepada hamba yang berbuat dosa. Yajtari'u 'alaihi syaitanu bil adza wal ighwa wal waswasah wat takhwif. Al-ighwa ya melalaikan, wal waswasa diberikan waswas terus dalam hati, wa takhwif ditakut-takuti, wa tahzin dibuat sedih, wa insaihi ma maslahatuhu fi dzikrihi, melupakan apa yang menjadi maslahat, ya, yang seharusnya maslahat tersebut diingat-ingat tapi dilupakan sama setan itu. Wa madarratuhu fi nisyanihi, yang seharusnya mudarat itu ya dilupakan. Fatajtari'u 'alaihi syayatin hatta ta'uzzuhu ila ma'siyatillahi azza, sampai setan itu benar-benar membawa, menyeret orang itu kepada maksiat Allah terus-menerus. Wa yajtari'u 'alaihi syayatinul ins bima taqdiru 'alaihi min adahu fi ghaibatihi wa. Dan kita tahu bahwa setan itu sebenarnya adalah sifat yang arti kata syaitana itu artinya ba'uda atau jauh. Jauh dari apa? Jauh dari rahmat Allah. Maka ada setan dari golongan iblis, jin maksudnya, ada setan dari golongan manusia. Ibnu Qayyim mengatakan wa yajtari'u 'alaihi syayatinul ins bima taqdiru 'alaihi min adahu fi ghaibatihi wa huduri. Orang-orang yang setan manusia, setan dari golongan manusia maksudnya adalah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah itu, atau dia memang semacam sering mengganggu orang lain itu, dia berani kepada kita, kepada orang yang melakukan dosa tadi. Ia berani dalam artian dia meremehkan sehingga nggak ada takutnya sama orang itu. Wa yajtari'u 'alaihi ahluhu wa khadamuhu auladuhu wa jiranhu. Jadi ya anak-anaknya, ya keluarganya, ya bahkan pembantunya, tetangganya itu berani, dalam artian berani itu berani meremehkan, ya. Wa yajtari'u 'alaihi ahluhu wa khadamuhu wa auladuhu wa jiranuhu. Maksudnya yang meremehkan, berani
Nggak ada takut itu maksudnya kita dipandang remeh, dipandang orang tadi tuh dipandang ya biasa aja, nggak bisa apa-apa gitu. Itu sebab dari dosa, itu dampak dari dosa kata Ibnu Qayyim. Hatal hayawan wal bahaim, sampai hewan, hatal hayawanul bahim, sampai hewan-hewan itu berani. Qala ba'dus salaf, berani itu maksudnya gini, kalau kita punya hewan ternak gitu, atau hewan tunggangan, dia ngeremehin, dia nggak dia sulit diatur dan lain sebagainya. Qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, inni la a'sillaha fa'arifu dzalika fi khuluqi imra'ati wa dabbati. Salaf mengatakan, sebagian salaf, sesungguhnya aku saat aku bermaksiat kepada Allah, aku rasakan dan aku ketahui dampaknya itu kepada akhlak atau perangai istriku dan hewan tungganganku. Subhanallah. Jadi dosa yang dilakukan seseorang itu dampaknya bukan kepada diri sendiri, tapi kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada hewan tunggangannya. Hewan tunggangannya, apa salah dosanya dia? Tapi tadi yajtari'u alaih, dia berani, dia susah diatur hewan itu, susah dijinakkan mungkin, dan lain sebagainya. Wa kadzalika yajtari' alaihi awliyaul amri bil uqubati allati in 'adalu fiha aqamu alaihi hududallah. Bahkan pemerintah atau penguasa yang itu berani sama dia dengan diberikan hukuman. Wa kadzalika tajtari'u alaihi nafsuh fatata'assadu alaihi. Nah, maksudnya nafsunya, nafsu yang dalam jiwanya itu juga berani untuk mengelabui dia. Maksudnya mungkin bukan nafsul mutmainnah, jiwa yang al-ammarah bisu, jiwa yang terus-menerus mengajak kepada keburukan. Wa tastas'ibu alaihi, menyusahkannya. Falau arada li khairin lam tutawi'uhu. Apabila hamba tadi ingin melakukan kebaikan, nafsunya mencegahnya. Bahkan sampai jiwanya, nafsunya yang ada dalam dirinya itu berani sama dia, berani untuk mengendalikan dirinya. Subhanallah. Ya. Walam tanqad lahu wa tasuqhu ila ma fihi halaku sya'a amam. Bukan malah mentaati. Tadi kan orang tadi mau berbuat kebaikan, tapi malah dihalang-halangi, ditekan sampai dia enggak melakukan, bahkan digiring menuju kepada kehancurannya. Sya'a am aba, like or dislike, suka tidak suka. Na'udzubillah. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, wa dzalika li'anna at-ta'ah hisnu rabbi tabaraka wa ta'ala alladhi man dakhalahu kana minal aminin. Oleh karena itu, maksudnya adalah li'anna ta'ah, ketaatan kepada Allah itu laksana benteng yang kokoh, yang Allah, hisnu rabb, ini bentengnya Allah, yang kalau kita masuk ke dalam benteng tersebut, maksudnya melakukan ketaatan. Ibnu Qayyim menganalogikan ketaatan seorang hamba kepada Allah itu laksana benteng yang Allah punya, yang kalau kita masuk, seorang hamba masuk ke dalamnya, artinya melakukan ketaatan yang akan membentenginya, dan dia akan mereka orang-orang yang ahli ketaatan itu termasuk dalam orang-orang yang minal aminin, orang-orang yang aman, tidak dapat gangguan dari kiri dan kanan, atas bawah. Dia masuk dalam benteng. Kita tahu, kita aja kalau misalkan ada hujan atau ada orang-orang yang berusaha berbuat buruk sama kita, kemudian kita berlindung dengan rumah kita, berada di dalamnya dan sebagainya, kan kita merasa tenang. Lah ini Allah menjelaskan ketaatan kepada Allah itu laksana benteng. Ibnu Qayyim menjelaskan hisnu rabbi tabaraka wa ta'ala. Fa idza faraqa al-hisn, maka kalau orang tadi malah menjauh dari benteng, ijtara alaihi qutta'ut tariq wa ghairuhum. Orang yang jauh-jauh dari benteng, maka para begal itu akan berani kepada dia. Ya, orang-orang jahat akan berbuat, maksudnya di sini ya dosa, ya kemaksiatan itu akan terus mengejar dia. Ini analogi seorang Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Wa ala hasabi ijtira'ihi ala ma'asillah yakunu ijtira'u hadhil afat wan nufusu alaih. Dengan kadar, kata Ibnu Qayyim, berarti dengan kadar beraninya dia kepada kemaksiatan kepada Allah, maka ijtira'u hadhil afat wan nufusu alaih,
sebagaimana dia akan juga merasakan uh, ke kehancuran, kehinaan itu juga akan menimpa dirinya. Walaysa lahu syai'un yuraddu anhu. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Fa inna dzikrallah wa ta'atahu was sadaqah wa irsyadil jahil wal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wiqayatun taruddu 'anil 'abdi. Maka yang bisa mencegahnya hanya ketaatan kepada Allah, bersedekah, irsyadul jahil, menunjukkan orang yang bodoh, artinya mengajarinya, wal amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ya, itu yang dapat membentengi dan mencegah dia dari hal-hal tersebut. Ya, jadi lawan dari saat kita mau melawan hal-hal buruk yang akan menimpa diri kita, kita lawan dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ini kan semua amal soleh yang tadi beliau sebutkan, Ibnu Qayyim sebutkan di sini. Bimanzilatil quwwah allati taruddu al-marad wa tuqawim. Seperti kekuatan yang mencegah sakit dan melawannya. Ya mungkin kekuatan imunitas tubuh kita atau ya yang ada dalam tubuh kita yang Allah berikan. Fa idza saqatatil quwwah ghalaba waridul marad fa kana al-halak. Jadi kalau kekuatannya melemah, berkurang atau jatuh maksudnya nggak ada, ya yang menang adalah rasa sakitnya. Ya, kemudian dia hina atau hancur. Fala budda lil 'abdi. Ibnu Qayyim melanjutkan, fala budda lil 'abdi min syai'in yaruddu anhu. Maka seorang hamba harus memiliki tameng yang bisa dia mencegah dari hal-hal yang buruk dari dirinya. Fa inna mujibus sayyiati wal hasanat yatadafa. Karena keburukan dan kebaikan itu saling dorong-mendorong. Kalau yang lebih kuat itu keburukan, pasti kebaikan itu terhimpit. Sebaliknya, saat kebaikan itu mendominasi, maka keburukan itu terhimpit. Hakada. Saling tadafa. Tadafa ya tadafa artinya saling dorong-mendorong satu dengan yang lainnya. Wa yakunul hukmu lil ghalib kama taqaddam. Ya, dia akan siapa yang menang dia akan yang mendominasi. Wa kullama qawiya janibul hasanat kana raddu aqwa. Jadi saat kebaikan itu menguat, sisi kebaikan itu menguat, maka menghalangi keburukan-keburukan yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu, yang tadi kata Ibnu Qayyim laksana benteng itu akan semakin kuat. Fa innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Karena ada bantuan Allah juga. Allah yang mengatakan sesungguhnya, Ibnu Qayyim mengatakan sesungguhnya Allah yudafi' akan menolong, membantu, mendorong, membela 'anil ladzina amanu, bagi mereka orang-orang yang beriman dari hal-hal yang buruk. Wal iman qaulun wa amal. Iman itu kita tahu perkataan, perbuatan, enggak cukup orang berkata terus enggak berbuat. Fa bihasabi quwwatil iman yakunu liddafu wallahu a'lam. Maka dengan kadar kekuatan iman itu yakunu dafa, maka semakin kuat dorongannya dan tamengnya. Baik. Teman-teman rahmati Allah, beliau melanjutkan, kita masuk ke pasal baru, faslun min uqubatiha. Dari antara hal yang menjadi dampak buruk sebuah dosa adalah annaha takhunul 'abda ahwaja ma yakunu ila nafsi. Dosa itu mengkhianati seorang hamba, mengkhianati sesuatu yang paling ia butuhkan dalam dirinya. Apa maksudnya? Fa inna kulla ahadin muhtajun ila ma'rifati ma yanfa'uhu. Karena setiap jiwa itu lebih tahu tentang apa yang ia butuhkan, baik dari kebaikan itu, jalbul manfa'ah, ya kan, wadaf'ul madarah dalam kehidupannya dan untuk kehidupan dunia dan akhirat. Wa a'lamun nas a'rafuhum bidzalika 'ala tafsil. Maka orang yang paling tahu tentang apa yang dibutuhkan. Nah, jadi dosa itu mampu mengelabui maksudnya. Jadi yang harusnya kita perjuangkan sesuatu kebaikan, dia akan ya mengelabui seseorang itu. Bahkan mengkhianati. Dia mengkhianati seorang hamba dari apa yang paling ia butuhkan untuk dirinya, maksudnya gitu. Kan bukannya manusia itu kan lebih senang atau cenderung memang menyenangi hal-hal yang memang menguntungkan dirinya, kan gitu ya. Nah, dosa ini akan membuat dia bingung mau kemana.
Baik. Wa aqwahum wa aqyasahum min man qawiya alaihi nafsuhu wa iradatuh. Maka orang yang paling kuat atau orang yang paling cerdas, akyas, adalah orang yang kuat pula dalam dirinya dan ada kemauan. Ya, jadi kemauan itu kan kuat yang menjadi dorongan untuk dia melakukan sesuatu yang menyenangkan dirinya kan. Fasta'malaha fima yanfa'uhu wa kafa. Maka dia gunakan untuk sesuatu yang manfaat. Itu hal yang wajar sebenarnya. Seorang itu melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Kan itu wajar. Untuk persiapan bekal hidup di dunia dan akhiratnya, kan gitu kan. Kemudian mencukupkan dirinya dari hal-hal yang memudaratkan dirinya, membahayakannya, gitu kan. Baik. Wa fi dzalika tafawatat ma'arifun nas wa himamuhum wa naziluhum fa'arafuhum man kana 'arifan bi asbab. Maka manusia juga bertingkat-tingkat tentang pengetahuan dirinya, tentang apa yang harus dia lakukan untuk kebutuhan dirinya, untuk sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan dirinya di dunia dan akhirat. Fa'arafuhum, kata Ibnu Qayyim, yang paling tahu tentang dirinya di antara mereka itu adalah man kana 'arifan bi asbabis sa'adati wasyaqawah. Dia yang tahu tentang ini loh jalan-jalan menuju kebahagiaan dan ini loh jalan-jalan menuju kehinaan, kehancuran. Wa arsyadahum min athari hadhihi ala hadhi kama anna asfahahu man aqsal amr. Ibnu Qayyim juga mengatakan orang yang paling tahu jalannya itu adalah orang yang mendahulukan hal-hal dari sesuatu dari hal yang lain. Artinya dia tahu prioritas yang akan dia lakukan. Adapun orang yang paling bodoh, kata Ibnu Qayyim, kama anna, sebagaimana yang paling bodoh, anna asfahahum, yang paling bodoh di antara mereka manusia itu adalah orang yang kebalikannya, gitu ya. Dia nggak tahu prioritasnya, dia nggak tahu jalan-jalan menuju kebahagiaannya. Ya, karena ini Ibnu Qayyim menjelaskan dulu nih, nanti apa dampak dosanya. Kan tadi kan dosa itu mampu mengkhianati diri seseorang, ya, mengkhianati diri seseorang dari yang harusnya dia lebih tahu apa yang dia butuhkan untuk kebahagiaan di dunia dan akhiratnya, dan jadi dia nggak tahu tentang itu. Baik. Kemudian wal ma'asi takhunul 'abda, baru Ibnu Qayyim mengatakan wal ma'asi takhunul 'abda ahwaja ma kana ila nafsihi fi tahsili hadzal ilm. Maksiat itu punya dampak untuk mengkhianati jiwa seorang tadi atau diri seseorang tadi dari apa yang ia butuhkan untuk dirinya dalam mendapatkan ya ilmu tentang hal-hal tadi, jalan-jalan kebahagiaan dan jalan-jalan kerusakan tadi, sehingga yang kalau ya, jalan kebaikan diikuti, jalan keburukan dia tinggalkan. Wa itharul hadhil ashrafil 'alid da'im 'ala al-hadhil khasisil adna al-munqati' fahajabahu dhunub an kamaliha. Jadi sebab dosa akhirnya pengetahuan seseorang tadi, dari yang tadi dia tahu lebih jelas sekali, dia tahu nih jalan kebaikan, nih jalan keburukan, itu jadi samar atau minimal berkurang pengetahuannya tentang jalan-jalan tersebut gara-gara dosa. Wa anil istighal bima huwa aula bihi wa anfa'lahu fid darain. Artinya juga dia disibukkan dengan hal-hal yang lebih prioritas yang harusnya dia kerjakan ini, akhirnya dia mengerjakan yang lain. Baik. Fa idza waqa'a fi makruh wa taja ila takhallusi min khanahu qalbuhu wa nafsuhu wa jawar. Apabila seseorang tadi jatuh ke dalam makruh ini bisa diartikan sesuatu yang tidak disukai atau sebuah dosa gitu ya. Wahtaja ila takhallus, maka saat diri seorang hamba tadi butuh untuk seorang hamba tadi butuh untuk menyelamatkan dirinya dari tenggelamnya dalam sebuah dosa tadi, khanahu qalbuhu wa nafsuhu wa jawar. Gara-gara dosa, akhirnya hatinya, jiwanya, dan anggota badannya mengkhianati dia. Artinya berat untuk bangkit dari dosa tadi. Selamat dari dosa tadi berat, gara-gara dosanya. Wa kana bimanzilati rajulin ma'ahu sayfun qad ghashiyahul jarab wa lazima qirabuh. Jadi seperti orang yang dia punya pedang, tapi pedangnya malah nggak dipakai, dia disibukkan dengan sarungnya aja, kata Ibnu Qayyim gitu. Jadi yang dia harusnya pakai kan pedangnya, ya kan? Gara-gara dosa tadi, dosa itu seperti orang yang disibukkan dengan megang sarungnya tapi lupa pedangnya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya, jadi artinya
yang harusnya yang lebih manfaat untuk dirinya itu pedangnya, akhirnya dia nggak pakai karena dia sibukkan dengan apa tadi sarungnya. Itu artinya dia ditipu oleh setan itu, ditipu dari apa yang lebih atau hal-hal yang menjadikan dia lebih manfaat di dunia dan akhiratnya. Baik, ini itu penjelasan tadi ya, bihaitsa sampai wa dhafara bihi. Kemudian kadzalikal qalb, ya. Hati pun demikian, yasda'u bidzunub wa yajrab. Hati itu yasda itu artinya berkarat sebab dosa, yasda'u bidzunub wa yajrab artinya ya berkarat kemudian berkerak seperti itu. Wa yasiru muthakhanan bil marad, dia menjadi menebal sebab penyakit-penyakit dosa tadi. Dosanya menebal, karatnya menebal. Fa idza ihtaja ila muharabatil aduwi bihi lam yajid mahu syai'an. Jadi dia saat mau memerangi musuhnya, maksudnya setan dan hawa nafsunya itu, dia nggak ada sesuatu yang bisa menguatkannya. Bayangin kalau misalnya ini kan masih bicara juga tentang pedang tadi. Pedang berkarat gimana? Apa fungsinya? Kita punya pisau berkarat aja pun fungsinya. Ini pedang berkarat yang harusnya kita bisa lawan itu musuh, maksudnya di sini syaitan, kita bisa lawan, dorong dengan kekuatan iman dan tapi pedangnya berkarat. Karatnya sudah menebal lagi. Ya. Jadi dia nggak bisa ngelawan musuhnya dengan itu. Wal abdu innama yuharibu wa yusawil wa yuqdim biqalbihi. Sesungguhnya hamba itu dia melawan, memerangi hawa nafsunya, musuh-musuhnya itu setan dengan hatinya. Lah kalau hatinya berkarat bagaimana? Lah kalau hatinya tumpul bagaimana? Maksudnya gitu. Senjatanya tumpul ini bagaimana? Wal jawarih taba'unil qalb. Ya, ini mah anggota badan ikut bagaimana hati itu ya. Fa idza lam yakun 'inda malakiha quwwah yadfa'u biha fama dhannu biha. Jadi kalau para yang memiliki hatinya nggak memiliki kekuatan, hatinya dibiarkan berkarat begitu karena dosanya menumpuk bahkan menebal karatnya, ya bagaimana dia mau melawan? Bagaimana dia bisa menghadang musuhnya atau menghadang kemaksiatan, keburukan? Ya setan lah gitulah. Baik. Wa kadzalika an-nafs fa innaha tatakhannasu bisyahawati wal ma'asi wa tad'uf. Pun dengan jiwa kita, dia bisa berkarat dengan syahwat dan ma'asi dan dia bisa melemah. A'ni an-nafsul mutmainnah, maksudnya adalah nafs mutmainnahnya, ya. Wa in kanatil ammaratu taqwa wa tata'assat, ya jelas kalau an-nafsul ammarah malah semakin dia berdosa ya semakin al-ammarah bisu, semakin terus-menerus menguat nafsu ammarah. Wa kullama qawiyat hadhihi dha'ufat tilk. Saat nafsu al-mutmainnah melemah, maka nafsul ammarah menguat. Atau sebaliknya gitu kan. Fayabqal hukmu wa tasarruful ammarah. Maka yang menang, yang bisa mengatur, menguasai jiwa seorang hamba ya nafsul ammarah. Kalau yang lebih mendominasi adalah an-nafsul ammarah bisu. Wa rubbama matat nafsuhu al-mutmainnah mautan la yurja ma'ahu hayah. Bahkan nafsul mutmainnah sudah mati karena sudah didominasi oleh nafsul ammarah bisu. Bahkan maut, kematian yang la yurja hayah. Tidak diharapkan lagi kehidupannya, nggak bisa hidup lagi, udah mati total. Fahada mayyitun fid dunya, kata Ibnu Qayyim, ini orang yang nafsul mutmainnahnya mati sebagai itu bagaikan mayat yang ada di dunia ini. Mayyitun fil barzakh, dia juga mati ketika di barzakh nanti, di alam barzakh. Ghair hayyin fil akhirah, nggak hidup juga di akhirat. Hayatan yantafi'u biha, bal hayatuhu hayatun yudraku bihal alam faqat. Baik, ini masih panjang teman-teman, masih dalam pembahasan, tapi mungkin kita cukupkan pembacaannya sampai sini ya. Sampai tadi dampaknya, ini masih ada lanjutannya, tapi kita cukupkan dulu di pertemuan kali ini. Artinya di pembahasan terakhir tadi sebelum kita akhiri, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang di antara dampak hati itu ya dia, dampak dosa itu dia berkarat dan akhirnya saat berkarat dia melemah dan tidak bisa membalas atau menyerang kembali musuhnya yaitu syaitan. Aku qauli hadza, mungkin itu teman-teman yang dirahmati Allah. Apa yang bisa kita bahas insyaallah kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan setelahnya. Dan semoga yang sedikit ini bermanfaat, kita dijauhkan oleh Allah dari dosa, diselamatkan dari dosa, kemudian dibersihkan hati kita oleh Allah menjadi hati yang bersih, kemudian jiwa kita diberikan jiwa yang nafsul mutmainnah, yang tenang
dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.